pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis karakter yang dibangun. Ada 4 jenis-jenis karakter yang dibangun. Yang pertama yaitu akhlak, 2 logika, 3 kepemimpinan, 4 bisnis. Yang pertama akhlak. Akhlak adalah perwujudan karakter seseorang yang diungkapkan dalam kata-kata, tindakan, dan perilakunya yang bersifat transendental, di mana setiap bentuk perilaku berasal dari hati dan tidak terpengaruh dari akal pikiran manusia lain. Akhlak baik secara vertikal yaitu dengan Tuhan, dan juga secara horizontal yaitu dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Siswa-siswa melalui keteladanan yang baik dari gurunya. Yang kedua yaitu logika. Logika merupakan dasar pemikiran, metode pemikiran, dan hukum yang mempertimbangkan kaidah pemikiran untuk menggambarkan, membuktikan, dan juga menentukan bentuk suatu penalaran yang baik dan buruk. Logika dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa akan kegiatan pembelajaran yang memperhatikan pertumbuhan logika dan analisis peserta didik serta kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan seseorang individu untuk mengarahkan, mengatur, mengontrol, dan mengelola sistem organisasi atau lingkungan di mana individu mempersiapkan dirinya berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dasar dari kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan memberikan arahan kepada orang-orang di sekitar mereka agar mereka dapat bekerja sama untuk membuat pekerjaan organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Kepemimpinan atau leadership dimaksudkan agar setiap siswa dapat memiliki karakter kuat dalam proses persiapan guna menjadi pemimpin yang berkualitas kelak. Yang terakhir yaitu bisnis. Bisnis merupakan bagian dari interaksi sosial yang terjadi di berbagai bentuk dalam masyarakat atau dalam organisasi yang lebih kecil. Bisnis ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan manfaat kepada komponen yang membentuknya. Penciptaan suatu usaha terutama berorientasi pada laba, artinya segala bentuk kegiatan yang terjadi dalam jalannya usaha harus saling menguntungkan. Sehingga prinsip mencari untung bagi setiap pelaku tidak berlaku. Bisnis ini bertujuan untuk membuat orang yang terlibat di dalamnya makmur. Jadi siswa dalam hal ini dapat memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanif Rajmadi, NPM 1914466064 dari kelas PGSD A219. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Materi ketiga yaitu sistem transfer nilai kepada peserta didik di sekolah alam. Kurikulum yang diterapkan di sekolah alam selalu berusaha melibatkan alam sebagai media belajar anak. Untuk materi pendidikan diberikan kepada siswa sangatlah beragam. Di antaranya adalah pengembangan akhlak dengan metode teladan, pengembangan logika dengan metode action learning, pengembangan sifat keterampilan dengan metode belajar outbound training. Kegiatan-kegiatan transfer nilai yang dilakukan di sekolah alam dapat dilakukan dengan kegiatan yang pertama adalah outbound. Salah satu cara transfer nilai kepada siswa dapat dilakukan dengan kegiatan outbound. Sisi menarik dari metode pembelajaran outbound adalah permainan sebagai bentuk dari penyampaiannya. Yang kedua adalah kegiatan berkebun dan berternak. Berkebun dilakukan siswa-siswa dengan praktek langsung bagaimana cara menanam, memupuk, memelihara tanaman hingga tiba saatnya panen. Lalu yang ketiga adalah kegiatan outing. Outing merupakan kegiatan luar sekolah yang lebih dari sekedar rekreasi. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendekatkan anak didik pada proses terhadap sesuatu dan bukan terpaku pada hasil ataupun nilai.
Yang keempat adalah kegiatan market day. Kegiatan ini merupakan hari di mana peserta didik diajarkan untuk kegiatan jual beli. Yang kelima adalah kegiatan audiensi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dari setiap peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan Outtrekking Fun Adventure. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan sekolah alam yang berupa camping bersamaan dengan berbagai aktivitas outbound di alam terbuka. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih ketangguhan, kemandirian, rasa tanggung jawab dari setiap peserta didik. Bagi pembentukan karakter di sekolah alam, pemerintah dan rakyat Indonesia sedang berupaya untuk mengimplementasikan pembentukan karakter dalam mempersiapkan tuntutan kehidupan di masa depan. Sekolah alam sebagai lembaga pendidikan yang hadir dengan konsep pembelajaran yang humanis, bertujuan untuk mengetahui strategi pembentukan karakter siswa. Melalui pembelajaran humanis, penanaman nilai karakter, faktor pendukung, serta penghambat dalam pembentukan karakter siswa. Strategi pembentukan karakter siswa melalui beberapa cara atau metode, yaitu praktek di lapangan, pembiasaan role model atau keteladanan, dan hubungan kedekatan yang baik antara fasilitator dan siswa. Melalui pembelajaran yang humanis, fasilitator berusaha memahami keunikan siswa. Sesuai pemikiran Emile Durkheim, bahwa karakter seseorang menunjukkan perbedaan atau keunikan perilaku seseorang dengan orang lain. Dalam pembentukan karakter seseorang, perlu mengembangkan kepribadian dengan keaktivitasan dan keunikan sejak dini. Pembelajaran humanis yang ada di sekolah alam sebagai bentuk solusi yang tepat untuk mengubah konsep pembelajaran. Proses penanaman pada nilai karakter religius, kedisiplinan, kejujuran, dan kemandirian. Faktor pendukung antara lain peran orang tua siswa, pembiasaan positif, dan kegigihan fasilitator. Penghambat antara lain kurangnya kerjasama orang tua siswa, antusiasme belajar rendah dari siswa maupun fasilitator, dan tanggapan dari warga sekitar. Variasi implementasi pendidikan karakter di sekolah alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi implementasi pendidikan karakter di sekolah alam. Pembelajaran yang integral dipadu dengan pembelajaran yang konseptual dengan menggunakan alam sebagai sumber pembelajaran diharapkan akan menjadi karakter building pada diri anak-anak. Sekolah alam memperhatikan alam sebagai sarana pembelajaran utama. Kondisi alam yang ada diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran anak. Semua yang ada di sekitar bisa menjadi sarana yang mudah dan murah. Dengan demikian, anak akan berkembang secara alami sesuai dengan fitrah manusia sebagai bagian dari alam semesta. Nah, di sini contoh dalam variasi pendidikan karakter di sekolah alam, yakni yang pertama adalah menanam. Nah, dalam sekolah alam, hal yang paling bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan dalam pembelajaran yaitu menanam. Nah, di sini menanam bisa contoh yaitu menanam sayur atau menjelajahi pekarangan rumah, pemilihan alat dan bahan, penyajian pupuk, dan lain-lainnya.